Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang Hawasul Hawas. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channelnya rame. Terima kasih. Hawasul Hawas. Dalam pandangan tasawuf umum, maka Hawasul Hawas adalah penekanan agar manusia wajib melihat wajah Allah dengan menggunakan 9 wajahnya. Hal ini terkait dengan 5 kali sholat fardu, yang di dalamnya ada 9 tasahud, maka pada waktu-waktu itulah wajah-wajah ini akan keluar, melahirkan semula bayi makna bahwa kita harus mampu mencapai makna hakikat manusia yang sebenar-benarnya, yang disebut tiflul ma'ani, atau bayi manawi. 9 wajah itu bertajalli hakikatnya 1 jua. Itulah yang dimaksud dengan hakikat suluk. Tujuannya semata-mata adalah daimun sholat, mengosongkan diri zahir dan batin, hanya berdiri rohaniya adanya. Atahilani sifatul mazam, umah, watahila bihi, sifatul mahmudah. Kosongkan diri dari sifat mazmunah, yaitu sifat buruk zahir dan batin, dan mengisi dengan sifat yang baik-baik. Pemakaian dalam sholat 5 waktu yaitu 1. Mulai sholat, amaliyah, mesrakan mulai dari kepala sampai turun, itulah zuhud diri adanya. 2. Nafas turun ke bawah, sambil turun naik di situ membaca sahadat ruh, dan waktu menutup tahan dengan sahadat batin. Zuhudkan rupa kita dengan laisa. 3. Tubilah. Yang diakui Allah Ta'ala, Rasulullah adalah rahasia itu, bukan diakui dan yang diakui, tiada berbeda, melainkan ia jua yang mengakui. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenalnya, ia jua yang mengagumi adanya. Itulah sebenar-benarnya gayatul marifat. Baca-bacaan hanya menjalankan syareh saja, sebagaimana yang dibawa oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang diakui, rahasia itulah kuncinya. Hanya ia menyembunyikan dirinya, tanpa diingat karena sudah sedia adanya. Hanya orang yang dikarunia, atau orang yang dibaiat, atau orang yang dipimpin oleh zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akan dikenalkan bagi dirinya, yaitu lebih zahir, dan terlebih nyata diri, dan segala yang nyata adalah zat Allah atau nur yang awal-awal yaitu huwa. Itulah rahasia gayatul marifat. Bermula yang bernama rahasia ahdiyah, yaitu hidup, lalu berkehendak menzahirkan dirinya, disebut wahdah. Manakala lanjutlah kehendaknya, itulah namanya wahdiyah. Kemudian menilik ia pada sifat jalal dan jamalnya, maka zahirlah ia pada alam qudsi atau alif isyarat pemakaian yang hakiki, sholat jatim namanya, yaitu nur manikam. Adapun alam qudsi, yaitu ubun-ubun bernama rabut. 7 lapis langit itulah Baitul Makmur namanya. Dan tatkala rahasia itu berkehendak menzahirkan dirinya, Syakullah namanya. Rahasia Allah itulah nur yang awal-awal, tetap asyiknya Sirullah namanya. Dan tatkala rahasia itu berkehendak di dada Bapa, tubilah, kuntukan zamafiyah namanya. Dan tatkala rahasia pada pusat Bapa, tik, samar-samar, kanzamatzi namanya. Dan tatkala rahasia itu tur,
ke sulbi, terus ke kolam detik mani namanya. Tatkala rahasia itu jatuh ke rahim ibu, kuntum manikam namanya, nuktah rupanya. Mengenal dirinya Allah, atau tajalli sifat namanya. Hanya engan gerak rabun, tatkala ia jatuh berfirman, Assalamualaikum warahmatullah. Bernama ia, rahmatullah. Inilah sebabnya di dalam sholat ada salam dan amin. Lalu berfirman, Al-insanu siri wa ana siruhu. Ketika jatuh pada rahim itu hanya hidup di hari semalam, itulah berkekalan adanya, sholat daim namanya. Pemakaiannya satu gerak, mesrakan dengan lembut, bernama ia Allah. Keluar adalah rahasia diri, rahasia huwa, hanya diketahui saja adanya. 3 hari, 3 malam, nur namanya. Tiada huruf dan suara, gerak perintah namanya. Ketika 7 hari, 7 malam, zuhud namanya. Tahan nafas, kembalikan diri kita. Wujudkan, leburkan, diri tiada berdarah, berdaging, bertulang, berbulu, hanya semata-mata. Ketika rahasia diri hidup 40 hari, ruh namanya, yaitu daging segumpal. Ketika rahasia diri hidup 4 bulan, 20 hari, mulai berbentuk rupa insan, mudghah namanya. 7 bulan, 7 hari, Muhammad namanya, hidup sempurna. Tatkala ia lahir insan kamil namanya. Zahir berupa insan ini suci lagi kamil. Siapa yang mengetahui ilmu ini, maka sempurnalah dirinya dari dunia sampai akhirat, pasti akan kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya man huwa, siapakah aku ini? Aku adalah engkau. Itulah yang hilang lenyap. Itulah rahmatullah. Itulah hawasul hawas. Itulah hakikat insan. Itulah akhir pengajian kita. Itulah ilmu yang hak dari zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam. Carilah sahabat yang bisa diajak bergaul dari dunia sampai akhirat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat kedudukan yang istimewa akan orang-orang yang cinta akan ilmu yang hak ini. Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.